bagus investasi di saham atau emas? Ini pertanyaan yang banyak banget ada di pikiran orang-orang. Gue juga udah lama bertanya-tanya. Sebenarnya lebih untung yang mana sih dari kedua investasi ini? Nah, tenang aja. Di video kali ini gue bakal bahas kedua investasi ini, biar lo nggak makin pusing dan bisa tahu investasi mana yang lebih cocok buat lo. Jadi simak videonya sampai habis karena ini bisa menjawab kebingungan lo selama ini. Pertama-tama lo perlu tahu dulu nih, apa sih saham itu? Jadi saham adalah surat bukti kepemilikan lo atas suatu perusahaan. Jadi misalnya lo beli saham di perusahaan A. Itu berarti lo punya sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Yang artinya lo bisa ikut menikmati keuntungan perusahaan kalau perusahaan itu maju. Ya, lo juga bisa dapetin cuan dari kenaikan harga saham yang lo beli. Tapi kalau perusahaannya rugi, lo juga bisa kena dampaknya. Harga sahamnya bisa turun dan lo bakal rugi. Nah, yang bikin banyak orang berinvestasi di saham adalah karena potensi untungnya bisa sangat besar. Misalnya aja lo beli saham perusahaan yang lagi berkembang dan kemudian perusahaan itu sedang untung besar. Ini bisa bikin nilai saham lo melonjak tinggi. Cuan banget. Tapi jangan salah, resikonya juga nggak kecil. Bisa jadi perusahaan yang lo beli itu nggak berkembang sebagaimana yang lo harapkan. Dan sahamnya malah jadi turun. Jadi kalau lo mau investasi di saham, lo harus siap dengan fluktuasi harga yang naik turun. Dan jangan lupa buat belajar dulu tentang fundamental saham. Buat yang belum tahu fundamental saham, bisa cek aja video gua yang ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal emas. Lo pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya emas. Nah, investasi emas tuh lebih simpel. Karena harganya relatif stabil meskipun tetap bisa naik dan turun sedikit. Emas itu udah lama banget jadi barang investasi. Karena orang-orang dari zaman dulu udah percaya kalau emas ini bentuk investasi yang aman. Kenapa kok bisa aman? Karena emas memiliki nilai yang stabil dan cenderung naik dalam jangka panjang. Keuntungannya kalau lo beli emas harganya nggak bakal turun drastis kayak saham. Walaupun ada penurunan tapi biasanya cuma sedikit dan nggak tajam banget. Jadi investasi emas itu cenderung lebih aman dan nggak bikin lo deg-degan. Cuma ya lo nggak bisa berharap cuan yang gede dalam waktu singkat. Emas itu lebih cocok buat lo yang pengen investasi jangka panjang dan nggak suka risiko yang besar. Jadi sekarang kita masuk ke bagian serunya. Saham versus emas. Mana sih yang lebih untung? Kalau lo cari keuntungan besar dalam waktu singkat, saham mungkin pilihan yang lebih tepat. Tentu aja, lo harus tahu mana saham yang bagus. Lo harus pintar-pintar baca laporan keuangan dan gak asal beli aja. Karena dengan saham potensi cuannya itu bisa berlipat-lipat. Misalnya saham perusahaan teknologi yang lagi berkembang pesat, bisa ngasih cuan yang gede banget dalam waktu 1-2 tahun. Tapi ya balik lagi, saham itu punya resiko tinggi. Lo bisa aja rugi kalau pilih saham yang salah atau pasar sahamnya lagi nggak stabil. Jadi saham cocok buat lo yang siap ambil resiko tinggi dan punya waktu untuk belajar lebih dalam. Sedangkan emas di satu sisi itu lebih stabil. Walaupun nggak bisa ngasih cuan yang besar dalam waktu cepat, tapi resiko kerugiannya jauh lebih kecil dibanding saham. Jadi lo yang lebih suka investasi aman dan gak mau terlalu stres mikirin harga yang naik turun, emas bisa jadi pilihan yang pas. Tapi ingat, cuan dari emas biasanya lebih lambat dan stabil. Jadi mana nih yang lebih menguntungkan? Gini, kalau lo cari investasi yang bisa ngasih keuntungan cepat dan lo siap ambil risiko tinggi, saham bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo pengen investasi yang stabil, aman dan gak bikin deg-degan, emas mungkin lebih cocok buat lo. Ada juga yang nyari kombinasi keduanya. Misalnya punya saham untuk investasi jangka panjang dan punya emas sebagai cadangan di waktu yang nggak pasti. Selain itu, faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah waktu. Saham cocok buat lo yang pengen lihat hasil dalam waktu 1-5 tahun. Emas lebih cocok buat lo yang nggak butuh hasil cepat dan lebih suka aman. Misalnya buat nabung untuk pensiun atau beli rumah. Pokoknya sebelum lo memutuskan, pastikan lo tahu tujuan investasi lo. Jangan cuma ikut-ikutan orang atau tren. Kalau lo masih bingung, coba konsultasi dulu sama financial planner biar lebih yakin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngejawab kebingungan lo selama ini. Kalau ada yang masih bingung, tanya aja di kolom komentar. Makasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.